kasih dalam Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah UKM Kristen Universitas Lampung meskipun hanya ibadah online. Tetapi percayalah, sukacita, damai sejahtera tetap kita rasakan dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Panitia Pelaksana Paskah UKM Kristen Universitas Lampung, Saudara Agung Suryadi Simbolon. Shalom untuk kita semua. Saya Agung Suryadi Simbolon selaku Ketua Pelaksana Paskah Sivitas Akademika Kristen Universitas Lampung 2020 mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala limpahan berkat dan limpahan kasih yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita masih dapat melaksanakan acara Paskah kita ini. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua panitia maupun untuk semua orang-orang yang telah mengambil bagian di dalam acara kita ini. Adapun tema yang kita angkat dalam perayaan Paskah tahun ini yaitu God is our victory, yang diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 57, dan marilah kita semua sama-sama memaknai tema tersebut dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai kemenangan dalam hidup kita. Demikian, terima kasih, Shalom. Yang kedua, Ketua Umum UKM Kristen Universitas Lampung, Saudara Alfa Karnilius Lasoni Ziliwu. Shalom. Saya Alfa Karnilius Lasoni Ziliwu selaku Ketua Umum UKM Kristen Universitas Lampung mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberkati kita sehingga kita bisa merasakan dan memaknai Paskah pada tahun ini. Pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia pelaksana Paskah Sivitas Akademika Kristen Universitas Lampung yang telah bekerja keras secara efektif untuk mempersiapkan ibadah Paskah kita ini. Biarlah Paskah tahun ini kita bisa memaknainya dan mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak lagi pada tahun ini. Terima kasih banyak. Shalom. Yang terakhir, kata sambutan dari Pembina UKM Kristen Universitas Lampung, Bapak Dr. Insinyur Darwin H. Pangaribuan, MSc. Selamat Paskah mahasiswa dan seluruh Sivitas Akademika Kristen Universitas Lampung. Paskah tahun 2020 ini adalah Paskah yang istimewa. Ada 4 hal harapan yang hendak saya sampaikan. Pertama, Paskah 2020 ini adalah Paskah yang istimewa. Oleh karena kita menyelenggarakan Paskah tidak di dalam gedung gereja yang dibatasi oleh 4 tembok, melainkan kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Kita beribadah bersama dengan orang tua kita, adik kakak, dan semua keluarga besar kita. Sesungguhnya ibadah haruslah dimulai dari rumah kita masing-masing. Keluarga harus menjadi sumber dari peradaban sebuah bangsa. Keluarga yang utuh akan menghasilkan bangsa yang kuat. Keluarga yang sehat akan menghasilkan bangsa yang cerdas. Oleh karena itu Paskah 2020 ini harus kita bangkitkan keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang lebih baik, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Paskah juga berarti kita mengingat akan pengorbanan Kristus yang sudah mati di kayu salib di Bukit Golgota. Mari terus kita kenakan darah Kristus di rumah kita masing-masing, di dalam tubuh kita masing-masing. Karena darah Kristus itulah yang akan menyelamatkan kita dari semua penyakit, dan itulah yang akan menimpa bangsa Mesir. Kita adalah bangsa-bangsa yang diberkati, kita mengenakan darah Kristus, itu yang akan menyelamatkan kita. Hal yang ketiga, mahasiswa dan seluruh Sivitas Akademika Kristen Universitas Lampung, Paskah tahun 2020 ini adalah juga Paskah yang mana kita harus belajar bekerja dari rumah kita masing-masing. Masa ini adalah bukan masa santai, bukan masa istirahat, bukan juga liburan, tetapi justru
masa ini adalah mari kita gunakan untuk lebih aktif, lebih produktif lagi, sehingga sungguh kita menjadi garam dan terang bagi lingkungan dan komunitas kita masing-masing. Hal yang terakhir, Sivitas Akademika Universitas Lampung Paskah itu juga berarti kita harus lebih patuh kepada pimpinan. Kita patuh kepada kebijakan yang diambil pemerintah untuk stay at home, tinggal di rumah. Kemudian juga menggunakan masker dan rajin menjaga kebersihan. Berarti juga kita harus patuh kepada arahan pimpinan selaku mahasiswa, arahan pimpinan dari dosen dan juga dari pimpinan. Oleh karena itu, pasca semester ini jangan kita menjadi merosot atau berkurang nilai kita, tetapi justru kita harus semakin baik, sehingga kelak pada saat kita selesai dari masa pandemi ini, kita menjadi mahasiswa yang lebih cerdas, mahasiswa yang lebih aktif lagi, dan mahasiswa yang lebih banyak lagi memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, negara, dan bagi gereja. Demikian sambutan dari saya selaku pembina UKMK Kristen Universitas Lampung. Selamat Paskah. Shalom semuanya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih atas perlindungan dan kasih setia penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami bisa memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Kami mau menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami selalu memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai kami akhirnya Tuhan. Roh Kudus selalu menuntut kami, melawan kami, memberikan hadirat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara semuanya, mari kita bersuka cita, mari kita mengangkat lagu Dia Raja.
Baik saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita, mari kita menyambut firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian kita karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan,
Shalom semuanya. Selamat Hari Jumat Agung dan juga selamat Hari Paskah. Ya, tentu perayaan Jumat Agung dan Paskah kali ini sedikit berbeda ya. Ya, biasanya tahun-tahun kemarin kita bisa merayakan Hari Jumat Agung dan Hari Paskah di ruang ibadah. Ya, di gereja. Atau kita punya perayaan-perayaan untuk bisa merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tapi kali ini kita sedikit berbeda. Kita merayakan Jumat Agung dan Paskah di rumah aja. Nggak apa-apa. Ya, yang pasti jangan sampai kita kehilangan maknanya. Karena yang terpenting bukanlah beribadah di mana, perayaan apa yang kita lakukan, tapi yang terpenting adalah maknanya. Percuma kita bisa merayakan di ruang ibadah, kita punya perayaan-perayaan yang kita lakukan untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah, tapi kita nggak ngerti atau kita kehilangan makna dari Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Makanya meskipun kita hari ini, ya kali ini kita merayakannya sedikit berbeda, tapi saya rindu banget untuk membagikan kebenaran firman Tuhan supaya kita kembali mengerti makna dari Jumat Agung dan Paskah. Kita tahu Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus di mana Dia rela mati untuk kita dan menjadi kita. Kita yang berdosa, kita yang salah, Dia yang tersiksa. Ya, kita tahu bahwa ketika Yesus di Taman Getsemani ada dorongan di hatinya Dia untuk terus maju. Meskipun ada gejolak di hatinya Dia untuk seakan-akan Dia mau berhenti. Karena apa yang dia alami, dia sudah lihat ke depannya ini gak baik buat dia. Ya, dia harus dipermalukan, ya wajahnya nggak berbentuk, dia benar-benar disiksa begitu rupa. Bahkan apa yang kita lihat di film Passion of Christ itu sebenarnya belum ada apa-apanya, wajahnya benar-benar nggak dikenali, nggak berbentuk. Dia udah lihat ke depannya, makanya dia berdoa kepada Bapa, dibilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi ini yang saya suka dengan Tuhan kita. Dia katakan begini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Jadi dorongan Tuhan untuk maju terus, untuk setia sampai pada akhirnya. Karena dimotivasi oleh cintanya kepada Bapa. Ya, selain itu, selain cintanya kepada Bapa, tentu karena cintanya Tuhan kepada kita. Karena dia juga melihat harus melalui penebusan karya salibnya lah yang membuat kita sebagai manusia yang dicintai Tuhan, itu bisa diselamatkan. Ya, saya sering kasih contoh seperti ini. Biasanya manusia kalau cari kita, ya teman-teman kita atau orang sekitar kita mencari kita, biasanya karena mereka butuh kita. Ya, mereka tiba-tiba calling kita, mereka teks kita, mereka pengen ketemu kita, biasanya ya kebanyakan karena mereka butuh kita. Nah, berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan mencari kita karena Dia tahu kita butuh Dia. Karena Tuhan tahu kita butuh Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa menebus dosa kita. Kita nggak akan pernah bisa menjadi hidup kudus, memiliki hidup kudus dengan usaha kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Makanya Dia turun ke dunia, Dia mati untuk kita, Dia tebus dosa kita, dan Dia menjadi kita. Dan puji Tuhan, nggak berhenti di situ. Setelah Dia mati, maut dikalahkan. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. 1 Korintus 15 ayat 14 bilang begini, tetapi andai kata ya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Nah, saudara, kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan, adalah tanda kemenangan buat kita orang-orang percaya. Karena dari sinilah sejarah kita dimulai. Dari kematian Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa, dan juga kebangkitan Yesus yang memberikan kemenangan buat kita, sejarah kita dimulai. Ya, kita bisa berbeda-beda tahun kelahirannya. Ya, saya lahir tahun berapa, saudara lahir tahun berapa. Tapi sejarah kita dimulai bukan saat kita lahir ke dunia, tapi jauh 2000 tahun lebih yang lalu, ketika Yesus mati selamatkan kita. Yesus bangkit berikan kemenangan buat kita. Sejarah kita dimulai di situ. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat yang ke 55 sampai ke 58. Saya rindu membaca ini kepada saudara semua. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa.
dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, menarik saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, kalau boleh dibilang, ya istilah kita kalau lagi nongkrong atau sama teman-teman kita sering bilang lah, atau ada candaan atau lelucon yang sering kita bilang, nggak apa-apa, gue mengalah untuk menang. Ya, mengalah untuk menang. Sama juga seperti Tuhan Yesus, dia sengaja mengalah. Ya, dia ganti posisinya Barabas yang harusnya itu juga bisa melambangkan kita. Yang harusnya kita yang tersiksa karena salah dan dosa kita, tapi Yesus gantikan posisi kita. Ya, dia mengalah untuk menang. Yang menariknya, Yesus yang bertanding, ya, Yesus yang berjuang, Yesus yang berkorban, kita yang menang. Nah, saudara, arti kemenangan ini yang saya mau bahas hari ini. Jangan sampai kita kehilangan makna kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Saya akan sampaikan beberapa poin supaya kita tetap dalam kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Poin yang pertama, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita akan tetap jadi kemenangan buat kita ketika kita tetap hidup dengan sumber kemenangan itu sendiri. Kita susah, kita akan kesulitan untuk hidup berkemenangan kalau kita jauh dari sumber kemenangan itu sendiri. Kita jauh dari Yesus sebagai sumber dari segalanya. Makanya poin pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara semua, jangan sampai kita kehilangan kemenangan ini. Kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita abaikan dengan menjauhi sumber kemenangan itu sendiri. Mari kita kembali lagi untuk dekat dengan Tuhan. Ya, jelas Tuhan katakan, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan slogan keren-kerenan ya, quotes-quotes. Itu bukan sekedar perkataan biasa aja. Itu benar-benar pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan tahu di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sama juga waktu kita mau hidup berkemenangan, kita nggak mungkin bisa hidup dalam kemenangan ketika kita menjauhi sumber kemenangan itu sendiri. Makanya poin pertama saya mau ingatkan, tetap intim dengan Tuhan, tetap melekat dengan sumber kemenangan, karena kemenangan yang kita terima datangnya dari Dia. Poin yang kedua, untuk terus hidup dalam kemenangan, pastikan kita hidup dalam kebenaran. Ingat, Tuhan berikan kepada kita kemenangan yang cuma-cuma. Ya. Tetapi jangan sampai kita hidup seenak-enaknya. Ya, kemenangan yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan lisensi atau akses buat kita untuk hidup seenak-enaknya. Hidup semau-maunya kita. Justru kemenangan yang Tuhan kasih buat kita, itu adalah kekuatan buat kita untuk terus hidup, untuk menggenapi panggilan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai kita hidup seenak-enaknya. Ya, firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 14 bilang begini, Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan juga kebenaran. Grace and truth. Kasih karunia Tuhan dan kebenarannya selalu berdampingan. Ya, tadi kita sempat bahas Jumat Agung, ada kasih karunia Tuhan yang buat kita diselamatkan. Ya, tanpa kasih karunia Tuhan, kita gak mungkin bisa diselamatkan. Tetapi gak berhenti di situ. Ya, kita juga harus hidup dalam kebenaran Tuhan supaya kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Karena hanya kebenaran Tuhanlah yang bisa menuntun kita, yang bisa membawa kita sampai kepada tujuannya dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini yang penting juga. Poin yang ketiga, hidup dalam kemenangan bukan berarti nggak punya masalah. Ada kalanya, ada kalahnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Ada kalanya, ada kalahnya. Hidup dalam kemenangan bukan berarti kita terlepas dari keadaan-keadaan yang nggak baik. Ya, sometimes dalam kehidupan kita harus mengalami yang namanya kekalahan. Kekalahan mengajar kita banyak hal. Untuk tetap rendah hati, untuk tetap
andalkan Tuhan, atau mungkin kita ngalami keadaan-keadaan misalnya diputusin, ya, dikecewakan, dilukai, disikut kiri, sikut kanan, diomongin dari belakang. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah meskipun keadaannya nggak menyenangkan, tapi jangan sampai kita dikalahkan oleh keadaan. Arti dari menang atas keadaan bukan berarti keadaannya selalu baik dalam kehidupan kita, tapi kita bisa menaklukkan keadaan itu nggak bisa menguasai perasaan kita. Ya, Yesus mau ajarkan kepada kita bahwa sumber sukacitanya kita bukan karena keadaan kita selalu baik-baik saja. Sumber sukacita kita terletak pada pribadi Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan gak pernah menjamin keadaan kita akan selalu baik-baik saja. Tapi Tuhan menjamin bersama dengan Tuhan kita akan baik-baik saja meskipun di dalam keadaan yang gak baik-baik saja. Saudara mungkin lagi ngalami kekalahan hari ini, dikecewakan, ya ditinggalkan, dilukai. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Kita harus hidup dalam kemenangan, di dalam keadaan-keadaan yang gak menyenangkan. Amin. Yang terakhir, poin yang keempat yang saya mau bahas. Yesus mati, dia bangkit juga buat kita. Bukan hanya untuk masa lalu kita. Bukan hanya juga buat masa sekarang kita. Tapi juga untuk masa depan kita. Masa depan kita penuh kebeluran. Ya. Gak jelas, ini kedepannya seperti apa. Besok, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, saya mau kemana? Siapa pasangan hidup saya? Saya kerja di mana nanti? Saudara pastikan, saudara mengerti hal ini. Ya, kematian Yesus di kayu salib, dia selamatkan kita. Dia bangkit di hari yang ketiga, yang kita rayakan sebagai hari Paskah. Yesus lakukan semuanya, bukan hanya untuk masa lalu kita. Dan juga bukan hanya untuk masa sekarang kita, tapi juga untuk masa depan kita. Ada jaminan dari dia bahwa kita aman dalam perlindungan dari Tuhan. Keadaan boleh labil, tapi kita punya Tuhan yang stabil. Ya, besok hari, bulan depan, tahun depan penuh ketidakjelasan. Tapi ingat, jangan sampai kita gagal fokus. Fokus kembali kepada Tuhan. Karena waktu dia mati, selamatkan kita. Waktu dia bangkit, dia berikan kemenangan buat kita. Jaminan yang Tuhan buat kita. Jaminan yang Tuhan berikan buat kita. Itu pasti. Jaminan yang pasti. Yang gak mungkin itu bisa dia ubah. Kenapa? Karena kita anak-anaknya yang sangat dia cintai. Yesus sudah kalahkan maut. Jangan sampai kita muat hal-hal yang membawa kita kepada maut kembali. Ya, Yesus sudah berikan kemenangan buat kita. Saya berharap meskipun kita hari ini, ya di luar kebiasaan kita tahun ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah di rumah aja. Tapi jangan sampai kita kehilangan maknanya. Ayat yang terakhir yang saya mau bahas dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat bilang begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tuhan adalah kemenangan buat kita. Bukan keadaan baik, bukan situasi yang menyenangkan yang membuat kita bisa bersuka cita. Tapi pribadi Tuhanlah yang menjadi alasan kita bersuka cita. Selamat merayakan Hari Jumat Agung dan juga selamat merayakan Hari Paskah. Sebelum saya akhiri ini, saya rindu untuk berdoa buat saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami kembali untuk tidak melupakan makna di balik pengorbanan dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan karena karya salib-Mu kami semua diselamatkan. Dan juga karena kebangkitan-Mu kami semua diberikan label sebagai orang-orang berkemenangan. Tapi Tuhan, kami menyadari benar ya bahwa tanpa Tuhan kami nggak mungkin bisa terima itu semua. Tuhan yang bertarung, Tuhan yang berjuang, Tuhan yang berkorban, kami yang nikmati hadiahnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami nggak akan menyalahgunakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Makanya kami hari ini belajar. Yang pertama bahwa waktu Tuhan sudah berikan kemenangan buat kami nggak boleh menjauhi sumber kemenangan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kami, Tuhan berkata, di luar Tuhan, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kami mau terus intim, kami mau terus dekat, melekat dengan sumber kemenangan. Tuhan juga ajarkan kepada kami bahwa waktu kami hidup dalam kemenangan dan mau terus hidup dalam kemenangan, kami harus hidup di dalam kebenaran. Kemenangan yang kami terima diberikan secara cuma-cuma. Bukan berarti kami bisa hidup
semena-mena. Bukan berarti kami bisa hidup seenak-enaknya kami. Kami harus hidup dengan kebenaran dari Tuhan. Karena kebenaran Tuhanlah yang akan menuntun kita semua sampai kepada tujuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajarkan juga kepada kami hari ini bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, mungkin hari ini kami lagi sakit hati, dikecewakan, ditinggalkan, kami sedang kalah. Tapi Tuhan, kami nggak mau izinkan perasaan-perasaan yang salah menguasai perasaan kami. Kami menang atas setiap keadaan kami. Kami mau meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan, kami tetap menjalani diri kami, pribadi kami sebagai orang yang berkemenangan. Karena kemenangan itu tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi karena hadirnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan ajarkan kami hari ini bahwa Engkau mati, Engkau bangkit buat kami. Bukan hanya untuk masa lalu kami, masa sekarang kami, tapi juga untuk masa depan kami. Ketidakjelasan di masa depan kami Tuhan, kami mau kembalikan fokus kami. Bukan melihat ke depannya seperti apa, tapi kami lihat siapa yang bersama-sama dengan kami. Dan apa yang Tuhan jaminkan dalam kehidupan kami. Bahwa masa depan kami tidak akan hilang. Dan harapan kami tidak mungkin hilang. Karena jaminan kepastian janji Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebuah jaminan kepastian yang pasti akan kami terima bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh merayakan di rumah aja. Tapi kami percaya Tuhan, kami bisa penuh menghidupi siapa kami dan penuh dengan kasih-Mu. Dan menyadari kembali benar bahwa makna Jumat Agung, makna Paskah ini jauh lebih penting dari sekedar kami beribadah di mana dan merayakan apa. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami mau dedikasikan. Kami mau dedikasikan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terberkati oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya firman yang diberikan dan yang kita dengarkan pada hari ini bisa tertanam dalam hidup kita masing-masing. Dan kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia yang memberikan kita hidup, bahkan hidup yang berkemenangan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, lebih dari pemenang.
donasinya untuk orang-orang yang membutuhkan, dan setiap orang yang akan memberikan persembahannya bisa mengirim lewat transfer bank atau lewat dana GoPay. Informasi yang lebih lengkap akan dijelaskan di dalam pamflet. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami semua. Karena berkat kasih-Mu Tuhan Yesus, untuk Kau mengizinkan kami Tuhan Yesus dapat mengikuti ibadah Paskah online Tuhan Yesus yang kami adakan pada hari ini Tuhan. Tuhan, segala Tuhan, semua rangkaian acara telah kami laksanakan di hadapan Tuhan Yesus, biarlah semua menjadi kemuliaan nama-Mu di atas surga. Dan biarlah Tuhan semua Tuhan dapat menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih setia yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiada balasan dari kami Tuhan selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas surga. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena semuanya Tuhan Yesus Engkau berikan Tuhan kepada kami. Bukan karena semata-mata karena kehebatan kami Tuhan Yesus, bukan karena semata-mata karena kami benar di hadapan-Mu, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan percayakan berdoa buat universitas kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau naungi Tuhan, Kau lindungi, Kau jadikan Tuhan sebagai universitas Tuhan yang mampu Tuhan menghasilkan orang-orang Tuhan yang terbaik Tuhan, yang orang-orang Tuhan yang mampu menyenangkan hati Tuhan, orang-orang Tuhan Yesus yang beriman Tuhan, yang selalu senantiasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan Kau berkati kami Tuhan Yesus, dan Kau jadikan universitas ini Tuhan yang mampu Tuhan membuat kami Tuhan dapat menuntut ilmu bermanfaat Tuhan, yang dapat kami transformasikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Begitu Tuhan, kami berdoa buat pemerintah Kota Bandar Lampung Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, Kau jadikan kota Tuhan yang luar biasa, dan biarlah Tuhan kota ini Tuhan Yesus menjadi kota Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau segala penyakit-penyakit Tuhan Yesus yang ada dalam kota ini, dalam Yesus Tuhan Yesus, Engkau lumpuhkan Tuhan Yesus, dan Engkau jauhkan, Engkau pulihkan kembali kota itu Tuhan Yesus menjadi kota Tuhan yang baik di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Pada situasi saat ini Tuhan Yesus, negara kami Tuhan Yesus mengeluh Tuhan akan wabah penyakit yaitu COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kembali kota kami Tuhan, Engkau pulihkan negara kami Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan negara Tuhan yang bebas dari segala penyakit Tuhan, yang bebas dari segala hal-hal Tuhan yang mungkin menjauhkan mereka daripada Engkau Tuhan Yesus. Para medis Tuhan yang ikut serta Tuhan membantu saudara kami Tuhan yang menderita penyakit ini Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, dan jagalah kesehatan mereka Tuhan Yesus. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Biarlah mereka selalu kuat Tuhan Yesus, dan biarlah mereka semua melakukan ini dalam nama Tuhan. Tuhan, segala rangkaian ibadah yang telah kami laksanakan di hadapan Tuhan Yesus, Kau percaya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, dan segala firman-firman Tuhan kami dengar dan melalui Bapak Pendeta Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan dalam kehidupan kami, jadikan sumber Tuhan terang dan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan sekiranya firman Tuhan kami dengar Tuhan, dapat kami
transformasikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dalam kegiatan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan sempurnakan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kami selaku Panitia Pelaksana Pasca Sivitas Akademika Kristen Universitas Lampung 2020 dengan ini akan mempersembahkan sebuah persembahan pujian. Biar kiranya persembahan pujian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi Mengalir di Kalvari, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih